Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi perjanjian Rumroyen yang terdiri dari pengertian, latar belakang, jalannya perundingan, hasil perjanjian, dan dampak perjanjian. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen merupakan perjanjian antara Belanda dengan Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum diadakannya KMB. Perjanjian ini dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pengawasan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Rumroyen karena nama perjanjian diambil dari nama perwakilan antara negara Indonesia dan Belanda, yaitu dari Indonesia Muhammad Rum dan dari Belanda Dr. J. Herman van Rooyen yang akhirnya diberi nama Perjanjian Rumroyen. Latar belakang. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, adanya serangan Belanda ke Yogyakarta pada agresi militer Belanda II. Kedua, berhasilnya serangan umum 1 Maret yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan. Ketiga, Belanda menahan para pemimpin Indonesia yang menuai kecaman dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Luar negeri ini yang kemudian membuat perlunya dilakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perundingan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari tiap negara. Dari Indonesia ada Muhammad Rum, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimina, Latuhar Hari, Insinyur Juanda, dan Dr. Supomo. Sedangkan dari pihak Belanda ada Dr. J. Herman van Rooyen, Dr. V. J. Koch, Van Hoogstraten, Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, dan Dr. Gibbon. Selain itu, perundingan ini dihadiri oleh UNCI sebagai pihak penengah yang diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika Serikat. Pada mulanya perjanjian ini menemui jalan buntu karena kedua belah pihak bersikukuh dengan kemauan masing-masing. Akhirnya, UNCI sebagai pihak penengah mengusulkan Muhammad Hatta untuk hadir di pertemuan berikutnya, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga turut hadir karena kehadirannya sangat diperlukan untuk menegaskan posisi Yogyakarta. Pada 7 Mei 1949, kedua delegasi sepakat mengeluarkan pernyataan dari masing-masing pihak yang kemudian ditetapkan sebagai hasil perjanjian Rumroyen. Pada 7 Mei 1949, kedua delegasi sepakat mengeluarkan pernyataan dari masing-masing pihak yang kemudian ditetapkan sebagai hasil perjanjian Rumroyen. Isi perjanjian Rumroyen: 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Belanda menyetujui pengembalian pemerintah ke Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. 5. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai dari negara Indonesia Serikat. 6. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. 7. Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan dengan dasar sukarela dan pembersamaan hak. 8. Belanda memberikan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Dampak perjanjian. Adanya perjanjian ini juga memberikan dampak. Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. 2. Penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Sadiquddin Prawira Negara. 3. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 4. Dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda. Sekian pemaparan materi video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.